Kelompok kami beranggotakan Arna Ardiningsih, Zakia Asnardi, Ellen Safitri, Fitria Anjani, Hening Novitasari, Nirwana, Restu Pratiwi, Rizky Olivia, Ipin Arya, dan saya Rahmani Azahra. Kelompok kami memiliki proposal penelitian berjudul Analisis Utilitas Biaya Rehabilitasi Pasien Pasca Stroke di Rumah Sakit dan dengan metode pendekatan keluarga untuk meningkatkan kualitas hidup. Pada latar belakang dijelaskan bahwa stroke merupakan penyakit nomor 5 yang paling mematikan dan penyakit nomor 1 yang menyebabkan catatan di Amerika Serikat. Menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia, pada tahun 2017 melaporkan penderita stroke meninggal sebanyak 6,7 juta jiwa atau 38,3% dan mengalami catatan sebanyak 65% dari seluruh penderita. Penderita stroke dan jantung berada pada usia produktif sebanyak 1.236.825 jiwa. Penderita terbanyak berada pada usia 55-64 tahun dengan jumlah 363.955 orang. Pada rumusan masalah yaitu bagaimana analisis utilitas biaya rehabilitasi pasien pasca stroke di rumah sakit dan metode pendekatan keluarga dalam peningkatan kualitas hidup. Adapun tujuan, secara umum penelitian ini bertujuan untuk meneliti analisis utilitas biaya rehabilitasi pasien pasca stroke di rumah sakit dan metode pendekatan keluarga dalam peningkatan kualitas hidup. Adapun manfaat itu sendiri, yang pertama bagi peneliti dapat mengaplikasikan ilmu farmakonomi dalam melakukan penelitian menggunakan salah satu metode farmakonomi yaitu post utility analysis. Yang kedua, bagi masyarakat dapat menginformasikan kepada masyarakat hasil analisis utilitas biaya rehabilitasi pasien pasca stroke di rumah sakit dan metode pendekatan keluarga dalam meningkatkan kualitas hidup yang dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam pemilihan rehabilitasi pasca stroke. Bab 2. Tinjauan pustaka. Definisi stroke. Stroke atau cedera cerebrovaskular adalah kehilangan fungsi otak yang diakibatkan oleh berhentinya suplai darah ke bagian otak. Sering ini adalah kulminasi penyakit cerebrovaskular selama beberapa tahun. Sedangkan menurut WHO, stroke adalah adanya tanda-tanda klinik yang berkembang cepat akibat gangguan fungsi otak vokal atau global. Kemudian klasifikasi stroke. Pertama, stroke non-hemoragik. Gejala yang ditimbulkan adalah terjadinya penurunan kesadaran, pernapasan cepat, nadi cepat, gejala vokal berupa hemiplegi, pupil mengecil, kaku kudu. Kemudian stroke hemoragik. Gejala yang ditimbulkan dengan ditandai dengan menurunnya kesadaran, pernapasan cepat, nadi cepat, gejala vokal berupa hiperlegi, pupil mengecil, kaku kudu. Etiologi dan faktor resiko. Yang A, etiologi stroke. Yang pertama, trombosis atau pembukuan cairan di dalam pembuluh darah otak. Yang kedua, embolisme cerebral atau pembukuan darah atau material lain. Yang ketiga, iskemia atau penurunan aliran darah ke area otak. Yang keempat, hemoragi cerebral. B. Faktor risiko. Yang pertama, hipertensi. Yang kedua, penyakit kardiovaskuler. Yang ketiga, kolesterol tinggi. Keempat, obesitas. Kelima, peningkatan hematokrit. Keenam, diabetes. Ketujuh, kontrasepsi oral. Kedelapan, merokok. 9, penyalahgunaan obat. 10, konsumsi alkohol. Tanda dan gejala. Stroke dapat menyebabkan berbagai defisit neurologik bergantung pada lokasi lesi atau pembuluh darah mana yang tersumbat. Gejala lainnya yang pertama, kehilangan motorik, kehilangan komunikasi fungsi otak lain, gangguan persepsi, kerusakan fungsi kognitif dan efek psikologik disfungsi. Yang terakhir, disfungsi kandung kemih. Berikutnya, patogenesis. Patogenesis yang pertama, umumnya gangguan pasokan aliran darah otak dapat terjadi di mana saja, di dalam arteri-arteri yang membentuk sirkulasi wilisi. Secara umum, apabila aliran darah ke jaringan otak terputus selama 15-20 menit, akan terjadi infrak atau kematian jaringan. Berdasarkan patogenesis stroke, maka perjalanan sakit akan dijabarkan di bawah ini menjadi 2 stadium: prapatogenesis, stadium patogenesis, stadium paskatogenesis. Sehubungan dengan
penata-laksanaannya, maka stadium patogenesis dapat dibagi menjadi 3 fase, yaitu fase pertama, fase hiperakut atau fase emergensi, fase akut, dan fase subakut. Rehabilitas stroke. Rehabilitas pasca stroke adalah bagian penting dari pemulihan setelah penyakit stroke yang menyerang pasien. Terapi ini akan dilakukan oleh dokter spesialis rehabilitas medik. Program rehabilitas menurut Ibrahim 2001 tidak hanya terbatas pada pemulihan kondisi semata, tetapi agar mencakup rehabilitas yang bersifat fungsional, penuh dengan kasih sayang serta empati yang luas, guna membagikan penderita rehabilitas medik meliputi 3 hal, yaitu rehabilitas medikal, sosial, dan finansial. Macam-macam metode rehabilitas pasca stroke. 1. Rehabilitas di rumah sakit. Terapi pasca stroke dilakukan 24-40 jam setelah serangan stroke, khususnya setelah kondisi penderita stabil. Berikut adalah beberapa jenis terapi pasca stroke yang dapat dilakukan oleh pasien. 1. Terapi memori. 2. Terapi gerakan. 3. Terapi bicara. 2. Rehabilitas di rumah. Dukungan keluarga pasien berperan penting dalam kelancaran rehabilitas anggota keluarga dapat meyakinkan pasien bahwa kehadirannya sangat berharga bagi mereka. Ada banyak hal yang dapat dilakukan untuk memberikan dukungan dan semangat agar penderita dapat melalui proses rehabilitas dengan cepat, antara lain 1. Motivasi penderita dalam mencapai target jangka panjang. 2. Beradaptasi dengan kondisi penderita. 3. Ikut terlihat dalam latihan fisioterapi. 4. Memberikan dukungan moral dan keyakinan bahwa kondisi penderita akan pulih seiring waktu. Bab 3. Metodologi penelitian. Kelompok kami memiliki rancangan penelitian dengan metode kuasi eksperimental dengan desain pre-test dan post-test control group, di mana kami membagi 2 kelompok subjek ke dalam kelompok kontrol, yaitu pasien yang menjalani rehabilitasi di rumah sakit, dan kelompok intervensi, yaitu pasien yang menjalani rehabilitasi di rumah dengan pendekatan keluarga. Penelitian ini dirancang selama 4 bulan dari bulan Februari hingga bulan Mei 2022 pada pasien rehabilitasi pasca stroke di wilayah Kota Bandung dan Kabupaten Bandung. Populasi dan sampel. Populasi pasien pasca stroke di wilayah Kota Bandung dan Kabupaten Bandung yang menjalani rehabilitasi pasca stroke di rumah sakit dan di rumah dengan pendekatan keluarga. Sampel populasi yang memenuhi kriteria inklusi dan bersedia menjadi subjek penelitian ini. Jumlah sampel dihitung menggunakan rumus uji hipotesis pada min 2 populasi dependen, dipilih dari data rekam medis di rumah sakit wilayah Kota Bandung dan Kabupaten Bandung. Selanjutnya, pola rehabilitasi. Yang pertama itu kontrol, di mana mendapatkan rehabilitasi fisik rutin oleh fisioterapis di unit rehabilitasi medik rumah sakit. Program rehabilitasi fisik dilakukan 1 kali dalam seminggu selama 2 bulan, totalnya 8 kali, meliputi latihan fisik, treadmill, latihan ADL, terapi bicara, terapi infrared, dan shockwave diathermy. Selama 8 kali rehabilitasi, subjek melakukan latihan fisik dan shockwave diathermy sebanyak 8 kali setiap kunjungan. Selanjutnya infrared, latihan ADL, dan terapi bicara masing-masing sebanyak 2 kali dalam 1 bulan. Dan treadmill sebanyak 2 kali, yaitu di pertengahan dan di akhir masa rehabilitasi. Pada bulan ketiga dan keempat, peneliti melakukan monitoring perkembangan pasien di rumah. Rehabilitasi intervensi. Yang pertama ada edukasi, yaitu pendekatan psikologi. Dan yang kedua, intervensinya sendiri dilakukan 6 kali dalam 2 minggu, dilanjutkan memonitoring keluarga dalam membimbing rehabilitasi. Yang ketiga, monitoring evaluasi, yaitu evaluasi akhir dilakukan pada akhir bulan kedua setelah intervensi dilaksanakan. Untuk jadwal dan kegiatan intervensinya sendiri, di minggu pertama dan di minggu kedua, yaitu di minggu pertama mengajarkan keluarga tentang apa itu stroke, pencegahan serangan stroke, dan masalah pasca stroke. Melatih keluarga menerapkan strategi coping adaptif
pasca stroke dan melatih keluarga tentang adaptasi fisik pasca stroke, yaitu pergerakan tubuh ambulasi. Di minggu kedua, melatih keluarga tentang latihan berjalan dan pergerakan sendi, melatih keluarga tentang latihan activity daily living meliputi latihan mandi, BAB dan BAK ataupun berpakaian dan makan dan minum. Kegiatan minggu kedua yang terakhir yaitu mengajarkan keluarga tentang strategi memberikan dukungan kepada pasien dan cara mempertahankan kesehatan psikologis tetap adekuat. Penetapan kriteria alternatif rehabilitasi pasien pasca stroke. Yang pertama yaitu di rumah sakit. Kriterianya yaitu dokter menyarankan ikut rehabilitasi di rumah sakit. Yang kedua, pasien yang bersedia untuk mengikuti seluruh tahapan rehabilitasi di rumah sakit. Dan yang ketiga, memiliki kecukupan ekonomi untuk mengikuti rehabilitasi di rumah sakit dan bersedia ikut dalam kegiatan penelitian. Yang kedua yaitu dengan pendekatan keluarga. Kriteria rehabilitasi pendekatan keluarga yaitu: pertama, dokter mengizinkan untuk tidak melakukan rehabilitasi di rumah sakit. Yang kedua, pasien yang ingin menjalani rehabilitasi namun terkendala lokasi atau ekonomi. Dan yang ketiga, terdapat keluarga yang bersedia mengikuti pelatihan dan membantu proses rehabilitasi di rumah. Penetapan kriteria inklusi dan eksklusi. Kriteria inklusi yaitu: pertama, pasien rehabilitasi tipe stroke non-hemoragik. Yang kedua, mengalami disabilitas fisik yang membutuhkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar. Yang ketiga, pulang dari rumah sakit kurang dari 1 bulan. Dan yang keempat, menjalani perawatan di rumah untuk kelompok intervensi atau menjalani program rehabilitasi rutin di rumah sakit untuk kelompok kontrol. Kriteria eksklusi yaitu pasien rehabilitasi yang mengalami stroke berat dengan prognosis buruk dan seperti meliputi diabetes mellitus, gagal ginjal kronik, dan dekompensasi cordis. Penetapan parameter outcome. Outcome yang diharapkan yaitu peningkatan kualitas hidup. Pengukuran variabel kualitas hidup pasien pasca stroke diukur menggunakan instrumen Stroke Specific Quality of Life Scale atau SSQOL versi singkat. Sedangkan variabel kapasitas fungsional pasien diukur menggunakan batas indeks atau BI. Penetapan perspektif dan komponen biaya. Pada penelitian kali ini menggunakan perspektif individual atau keluarga pasien. Komponen biaya dalam penelitian ini yaitu berupa fisioterapi, terapi okupasi, patologi bicara bahasa, dan terapis rehabilitasi. Selanjutnya, penetapan analisis farmakoekonomi di mana terbagi menjadi dua, yaitu aset dan iset. Yang pertama, aset, yaitu total biaya medik dan efektivitas pemulihan pasien pasca stroke menggunakan metode CUA atau Cost Utility Analysis, di mana komponen biayanya yang berupa fisioterapi, terapi okupasi, patologi bicara bahasa, dan terapis rehabilitas dihitung dengan presentasi efektivitas terapi pengobatan tersebut. Yang kedua yaitu ISAT, di mana totalan biaya tambahan dalam penelitian ini berupa biaya non-medis yang berupa komponen alat-alat pendukung dalam rehabilitasi pasien pasca stroke dalam meningkatkan kualitas hidup serta kesehatan pasien. Kemudian penetapan analisis statistik, yaitu penetapan analisis statistik dilakukan dengan menggunakan karakteristik demografi dan klinis yang dirangkum untuk satu populasi sampel, di mana karakteristik demografi dari populasi penelitian ini dibandingkan dengan pasien pasca stroke menggunakan uji sampel independen untuk variabel kontinu dan uji C kuadrat untuk variabel kategori yang kemudian diberikan skor rata-rata dan rentang skor. Sekian video penyampaian proposal penelitian kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.